Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Mari kita beribadah kepada Tuhan Allah. Muliakanlah Tuhan dengan menyanyi NKPI nomor 3, bagi Dia segala pujian. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sejahteralah kamu. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jemaat tetap berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 3
ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat baik. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di hadapan kami berdosa. Kami lalai dalam melaksanakan pesan dan amanat, baik dalam persekutuan, Kasihanilah dan ampunilah kami yang datang kepadamu dengan menyesali segala dosa kami. Baharulah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat bertobat, dan tuntunlah kami ke hidup kekal. Amin. Bapakku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Bapakku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni yang membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saudara-saudara, dengarlah sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa yang datang kepadaku, tidak akan kubuang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon penerangan Roh Kudus lewat doa secara berbalasan. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu didengar, dimengerti, dan diberitakan dengan tepat, serta tidak segan-segan. Tuliskanlah hukum-hukum-Mu di dalam hati kami sesuai dengan janji-Mu, dan berikanlah kepada kami kemauan dan kekuatan untuk hidup menurut hukum-Mu, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan dan jemaat-Mu dibangun. Semua ini kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini ada dua bagian. Yang pertama dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-29, dan yang kedua kitab Efesus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berikut pembacaan yang kedua, Efesus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Demikian firman Tuhan kita saat ini, yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarnya dan menaruh itu di dalam hatinya. Terpujilah Kristus. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil menghayati pergumulan Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang
Baik, persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengarkan bersama tadi dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-29 dan kitab Efesus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Dan tema perenungan kita saat ini yaitu pembaharuan tutur kata. Nah, persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam dunia yang terus berubah, terutama dalam hal teknologi dan cara kita berkomunikasi. Nah, perkembangan teknologi memberi kita banyak alat untuk berkomunikasi, yang kadang membuat kita lupa tentang kekuatan dasar komunikasi, yaitu tutur kata. Nah, tutur kata kadangkala membuat kita lupa tentang kekuatan dasar dalam komunikasi. Karena tutur kata yang baik menunjukkan kedewasaan iman. Sebab apa yang keluar dari mulut itu mencerminkan apa yang dari hati. Nah, kalau hati kita baik, pasti akan mengeluarkan kata-kata baik. Sebaliknya, kalau hati kita buruk, pasti menghasilkan perkataan yang buruk. Jadi tutur kata yang baik adalah fondasi dari hubungan yang baik. Sebab ketika kita berbicara dengan sopan dan penuh rasa hormat, kita membantu menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain. Ini berlaku dalam lingkaran sosial kita, seperti teman, keluarga, dan rekan kerja. Nah, persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya hal tutur kata. Maka Paulus melalui nasihatnya membawa jemaat pada pemahaman bahwa penyelamatan Allah dalam Yesus juga menyentuh perilaku hidup yang nyata, termasuk dalam hal yang sederhana, yaitu dalam hal perkataan. Menyadari dan memahami bahwa setiap orang diciptakan menurut gambar rupa Allah, maka sudah seharusnya setiap perkataan yang keluar dari mulut adalah perkataan yang membangun kehidupan. Nah, melalui bagian ini Paulus ingin mewujudkan apa yang telah disampaikan sebelumnya, yakni mengenakan manusia baru. Tanda orang yang telah mengenakan manusia baru adalah hidup sebagai anak-anak terang. Pada bagian awal perikop ini, Paulus menghimbau kepada jemaat bahwa hidup sebagai anak-anak terang harus menjadi penurut Allah. Dan untuk menjadi penurut Allah, maka tidak boleh berhenti untuk belajar mengenal Kristus dan kebenarannya. Karena itu adalah fondasi yang sangat penting dalam iman Kristen. Jika tidak, maka umat tidak memiliki dasar yang benar dan mudah terombang-ambing dalam pengajaran yang salah. Nah, untuk menjadi penurut Allah, berarti kita harus hidup di dalam kasih dan kekudusan. Hidup dalam kasih, menurut Paulus, adalah sebuah gambaran pernyataan kasih yang luar biasa, yaitu Yesus telah lebih dahulu mengasihi, bahkan menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi ketika umat hidup di dalam kasih, maka dengan demikian hal itu merupakan pernyataan yang merujuk pada gambaran nyata akan apa yang pernah dilakukan Yesus pada orang-orang yang dikasihinya. Selanjutnya, hidup dalam kekudusan.
Hidup dalam kekudusan menurut Paulus adalah mengarah atau merujuk kepada tindakan-tindakan yang meninggalkan perilaku-perilaku negatif, seperti halnya yang disebutkan dalam ayat 3 tadi, yaitu percabulan, kecemaran, dan keserakahan. Nah, dengan tegas juga Paulus mengatakan bahwa perilaku-perilaku tersebut diperkatakan atau disebut saja pun tidak bisa. Sehingga ini menjadi suatu hal yang penting dan untuk diperhatikan. Nah, pada bagian terakhir atau ayat yang keempat, Paulus mengulas tentang perkataan kotor dengan tujuan supaya jemaat tidak disesatkan oleh kata-kata yang hampa. Karena semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Menurut Paulus, perkataan mencerminkan kekudusan. Perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono tidak layak ada pada orang-orang kudus. Melainkan perkataan yang baik untuk membangun, supaya yang mendengar beroleh kasih karunia. Nah, hal ini sejalan dengan perkataan Paulus dalam kitab Kolose 4 ayat 6 dalam nats pembimbing kita tadi. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang ketika berada di luar area gereja tidak bisa menguasai mulutnya, masih suka mengumpat, berkata kasar, berkata jorok, bahkan juga suka membicarakan kelemahan, bahkan kekurangan orang lain dan sebagainya. Ada juga banyak orang yang beroleh kekuatan dan dibangkitkan semangat hidupnya akibat mendengarkan perkataan dari orang lain. Bahkan juga sebaliknya, ada orang pula yang terluka, hancur, frustasi, bahkan putus asa oleh karena perkataan yang disampaikan oleh orang lain. Nah, karena itu saudara-saudara, salah satu masalah terbesar dalam komunikasi adalah konflik yang tidak perlu. Terkadang saudara-saudara, kita melontarkan kata-kata yang kasar atau menyinggung perasaan orang lain sehingga dapat memicu reaksi emosional orang lain atau dapat menimbul kemarahan dari orang lain sehingga mereka tersakiti. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita jaga tutur kata kita. Berhati-hatilah kita berucap. Karena ingat, sakit hati tidak bisa dibalas dengan kata maaf. Karena sampai kapanpun itu tetap membekas. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, saat ini Paulus mengingatkan kita dalam kitab Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, saudara-saudara persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa besar komunikasi kita berguna, bermakna, membangun dan menghibur dalam relasi kita dengan sesama. Kadang diam bisa menjadi pilihan yang terbaik. Tetapi jika harus berbicara, berbicaralah atau berkata-katalah dengan berkualitas, sebab kata-kata menunjukkan kualitas hidup kita. Menjaga tutur kata
yang baik adalah dasar dari komunikasi yang sukses dan hubungan yang sehat. Tutur kata yang baik menciptakan hubungan yang kuat, membentuk citra positif, mendorong empati dan kepedulian, bahkan menghindar penyakit hati dan menghindar konflik yang tidak perlu. Nah, saudara-saudara, dalam dunia yang terus berubah ini, baiklah kita menjadi agen perubahan dengan menggunakan kekuatan komunikasi positif. Jagalah tutur kata kita dengan baik dan berikanlah dampak positif bagi lingkungan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian, dan sesudah puji-pujian kita akan beralih ke baptisan yang kudus dan juga peneguhan sidi jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan puji-pujian dari jemaat. Yang pertama dari Persekutuan Jemaat Kolom 8, dan yang kedua dari keluarga yang berduka cita, keluarga besar Ratu Moonik. Disilakan.
Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan melaksanakan pembaptisan dari anak kekasih, Resvan Alexander Lapian. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat, sebelum kita melaksanakan baptisan kudus di siang hari ini, maka marilah kita mendengarkan pengajaran tentang baptisan kudus yang diamanatkan oleh Yesus Kristus melalui Injil Matius 28 ayat 19 dan ayat 20 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Setiap orang dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, mengartikan bahwa baptisan kudus adalah meterai atau tanda perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Baptisan kudus menyatakan bahwa satu, kasih Allah Bapa telah ada sejak permulaan hidup. Jadi sebelum seorang anak mengerti apa-apa, maka Allah Bapa telah mengikat perjanjian keselamatan yang kekal dengan anak yang akan dibaptis. Yang kedua, darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan setiap anak dari dosa-dosanya. Dosa anak yang dibaptis dihapuskan dan diampuni karena sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus Kristus Allah memperdamaikan isi dunia ini dengan dirinya. Yang ketiga, Roh Kudus menyertai setiap anak yang dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus dan menuntun kehidupan mereka di dunia sampai kepada kehidupan yang kekal di rumah Allah Bapa. Dibaptiskan dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus berarti telah mendapat bagian dalam keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Dengan demikian, maka baptisan yang diberikan dan diterima adalah satu kali seumur hidup manusia. Karena itu orang tua dan para saksi dari anak yang akan dibaptis ini, janganlah kamu kurang peduli atau menyia-nyiakan perjanjian keselamatan yang diadakan oleh Tuhan Allah dengan kamu dan anak-anakmu. Melainkan peliharalah selalu perjanjian itu. Jadilah teladan bagi anak-anakmu dan berharaplah kepada Tuhan Allah. Hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesungguhnya, anak-anak yang akan dibaptis ini belum dapat mengerti segala pengajaran yang disampaikan kepada kita di siang hari ini. Karena itu orang tua dan para saksi, apa yang kamu akui dan janjikan adalah sebagai pengganti dari anak-anakmu. Namun, berkat baptisan yang kudus itu menjadi bagian anak-anakmu menurut perjanjian kekal Tuhan Allahmu yang di sorga, yang telah bersabda dalam Alkitab melalui Kejadian 17 ayat 7 berkata, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, jadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan Badan Pekerja Majelis Jemaat akan membacakan nama anak yang akan dibaptis, nama orang tua dan saksi yang akan dibacakan, dan mereka yang mengikuti penggembalaan. Sekali lagi, mereka yang mengikuti penggembalaan meskipun tidak tercatat maka diundang untuk ke depan sesuai dengan yang dibacakan. Jadi kami akan membacakan nama anak, orang tua, dan saksi baptisan. Nama anak Resvan Alexander Lapian. Nama ayah Bapak Roy Lapian dan nama ibu Syana Ratu. Nama saksi baptisan
Bapak Pendeta W. Pandelaki STH, Ibu Pendeta H. Pandelaki KPNT STH, Ibu Vera Karundeng, Bapak Roy Pusung, Ibu Sinta Ratu, Bapak Andi Moonik, Ibu Vanda Repi, Bapak Stephen Lao, Ibu Kristi Rumengan, Ibu Gita Salendu, Bapak No Aseng, Ibu Anak Mokolintat, Bapak Miki Maramis, Ibu Tessa Lempas, Bapak Doni Wuse, Ibu Iriani Tambayong, Bapak Desmond Rumengan, Ibu Desi Tiwang, Bapak Fenli Pendong, Ibu Yanti Rumondor, Bapak Deri Sero, Ibu Vita Tumalun, Bapak Anggi Ratu, Ibu Gratia Waro, Bapak Adri Moonik, Ibu Nova Ratu, Bapak Ramon Lao, Ibu Cinta Lapian, Bapak Edo Mandias, Ibu Agrifa Ratu, Bapak Aldi Kiai, Ibu Fitri Lewan, Bapak Fenli Lewan, Ibu Glory Pesik, Ibu Koni Maindoka, Bapak Ronald Maramis, Ibu Ceni Aseng, Ibu Marni Sero, Pemuda Andre Aditya Sarun Eskom, Pemudi Nevi, Pemuda Ervo Momongan, Pemuda Budi Ratu, Pemudi Cindra Ratu, Pemudi Tiara Karundeng, Pemuda Ardi Manansal, Pemuda Yosi Ratu, dan Pemuda Lando Pendong. Orang tua dan para saksi, kamu telah menerima pengajaran tentang baptisan kudus, supaya menjadi nyata bahwa kamu mengaku dengan segenap hatimu, maka hendaklah kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kamu mengaku bahwa anakmu yang dikandung dan dilahirkan dalam dosa sudah disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus, karena itu ia dibaptis? Yang kedua, apakah kamu mengaku bahwa pengajaran di dalam Alkitab adalah pengajaran yang benar yang menuntun pada jalan keselamatan? Yang ketiga, apakah kamu berjanji mendidik dan mengajar anak-anakmu menurut pengajaran Alkitab untuk menjadi orang yang percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, dan kepada Roh Kudus? Orang tua dan saksi, apakah jawab kamu sekalian? Jemaat yang kekasih, kita menyanyi bersama-sama Pandang Ya Bapa dalam Rahmat-Mu. Saudara-saudara, mari berdoa. Ya Tuhan,
hamba memohon kepadamu, tumpangkanlah tanganmu ke atas anak ini, agar supaya ia terpelihara dan hidup. Amin. Resvan Alexander Lapian, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Tuhan pimpin anakmu, kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kami memuliakan Engkau sebab Engkau telah menunjukkan dan menyatakannya melalui baptisan pada hari ini. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin anak kekasih ini, supaya imannya dalam Kristus makin teguh, sehingga ia dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menghadapi pergumulan dengan iman, dan beroleh bagian dalam kemenangan-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk dan saksi baptisan bersama orang tua disilakan membawa puji-pujian.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini juga kita selaku jemaat dalam persekutuan ini akan menyaksikan saudara kekasih kita, Livandra Mika Worotican, yang telah melalui proses pelaksanaan pembelajaran katekisasi selama hampir 3 bulan, Bapak Ibu. Maka hari ini ia akan mengakui imannya secara pribadi untuk menjadi anggota sini jemaat yang turut terpanggil bertanggung jawab dalam pembangunan tubuh Kristus atau jemaat kita. Kita mengakui dan percaya bahwa Allah memanggil dan memperkenankan kita semua untuk mengakui iman kepadanya dalam Yesus Kristus, di mana Kristus telah menghimpun anak-anaknya dari segala bangsa dan bahasa dan mempersatukan mereka menjadi satu tubuh, di mana Yesus Kristus adalah kepalanya dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Baptisan yang telah diterima menyaksikan dan memeteraikan bahwa kita diterima dalam perjanjian keselamatan yang kekal dari Allah. Dan perjamuan kudus di mana Kristus memberikan roti dan anggur sebagai tanda dan meterai dari tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang dicurahkan, menghubungkan kita pada persekutuan yang benar dengan dirinya dan sesama kita. Dengan demikian, dalam persekutuan dengan Kristus kita terpanggil mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik dalam kata dan perbuatan, serta memberitakan dan memuliakan Dia dalam penantian kedatangannya yang kedua kali. Kepada calon sini jemaat, saudara Livandra Mika Worotican diundang untuk berdiri. Saudara Livandra Mika Worotican, di hadapan Allah dan di tengah-tengah jemaatnya hendaklah saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan segenap hati. Yang pertama, apakah saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus penghibur yang memimpin kepada kebenaran? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa akan memegang pengakuan ini dan mengikuti Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dengan setia, baik di waktu suka maupun duka, baik dalam hidup maupun dalam menghadapi maut? Yang ketiga, apakah saudara dengan sungguh-sungguh berkehendak menjadi anggota tubuh Kristus dan bersedia menerima tugasnya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam pemberitaan firman Allah dan sakramen-sakramen, serta menjadi saksi Kristus dalam penantian kedatangannya yang kedua kali? Saudara Livandra Mika Worotican, apakah jawab saudara? Majelis jemaat atau pelayan khusus yang boleh hadir diundang untuk berdebat.
Maka dengarkanlah firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Kamu adalah orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam oleh Roh. Jemaat telah mendengarkan pengakuan dari saudara yang kekasih, maka kami menyerahkan kehidupannya dalam kasih dan pemeliharaan saudara-saudara, di mana kita berkumpul menjadi satu dalam Tuhan, hendak mengingat kata-kata Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Silakan menghadap ke depan. Mari berdoa. Ya Allah, Engkau mengenal setiap orang dengan namanya. Kami mohon kiranya Engkau menunjukkan jalan-Mu kepada saudara kekasih kami, Livandra Mika Woroticat, sehingga dalam tuntunan-Mu kepada kehidupannya, maka ia akan memuliakan Engkau dan tetap berada dalam persekutuan denganmu. Lindungilah jemaat-Mu dan bimbinglah semua orang yang percaya, yang mengaku kepadamu untuk menyatakan kesaksian melalui hidup dalam kasih dan kebenaran. Dan satukanlah kami dalam iman, sehingga dunia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Pada saudara disilakan duduk, pelayan khusus diundang untuk kembali. Jemaat, saat ini kita akan mengikuti kelengkapan perjamuan dan diundang kita berdiri. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 di Gereja Masihi Injili di Pulau Mongondo akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya dan berlaku bagi seluruh ciptaannya. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah di dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang yang percaya pada Kristus menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dengan tubuh darah Kristus. Dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dirinya dengan orang-orang percaya. Allah sendiri bertindak memberikan hidup dan membaharui setiap orang percaya. Melalui baptisan dan perjamuan kudus itu, orang menerima tanda kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan kudus mencakup firman dan sakramen, adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya penyelamatan dari Allah. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja atas segala karunia Allah.
Dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis nasihat tentang perayaan perjamuan kudus. Firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 32. Bunyinya demikian. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum, tapi mengaku tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, apakah saudara-saudara merayakan perjamuan kudus ini dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Jemaat tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Baik, persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berdoa syafaat, dan dalam doa ini kita akan bawa saudara-saudara jemaat yang di saat ini dalam pergumulan, bahkan juga yang bersuka cita dalam pergumulan seperti yang dialami oleh Bapak Yanto Tambayong, Bapak Yohanes Lolombulan, Bapak Deki Momongan, Bapak Wilson Maramis, Bapak Royke Tambayong Sumampo, Ibu Selvi MS Lolombulan, Ibu Rosali Rumengan Lao, Ibu Angel Aseng Rumengan, Ibu Janda Mince Maramis Tambayong, Ibu Alce Ratu Pendong, Ibu Janda Caroline Lao Ratu, Ibu Relke Pendong Momongan dalam pemulihan, Ibu Putri Sinaulan Sumampo dalam pemulihan, Saudara Fanli Asa di Rumah Sakit Prof. Kando, Ibu Nur Asa, Rumah Sakit Pemundayan, Ibu Yeti Lumawa Tiolung di Rumah Sakit Kinapit, Bapak Joni Sero dalam pemulihan, Ibu Ayu Repi Lomboan dalam pemulihan, Bapak Nok Moonik dalam pemulihan, Ibu Seli Lolombulan Palar, Rumah Sakit Monompia, Bapak Beni Aseng, Bapak Ampe Aseng dalam pemulihan, Saudara Soni Ratu, Rumah Sakit Monompia, dan kita akan berdoa buat keluarga yang berduka, keluarga besar Ratu Moonik atas meninggalnya almarhumah Ibu Anita Moonik. Keluarga yang bersyukur, bersuka cita, seperti yang dirasakan oleh Ibu keluarga El Perukan Mamonto atas hari ulang tahun ke-70 dari Ibu Damaris Perukan Mamonto, keluarga J. Erungan Rumondo atas HUT yang ke-70, keluarga Albert Ratu Tumalun atas hari ulang tahun yang ke-61 Ibu Nikolina Tumalun, keluarga Jerry Piai Moonik atas berkat dan penyertaan Tuhan, NN atas memperingati 1 tahun meninggalnya Bapak Nelson Ratu, pemuda Immanuel Ratu atas berkat Tuhan, pemudi Misel Langkai atas berkat Tuhan, keluarga Werung Runtum Rambi atas penyertaan Tuhan, dan memperingati 40 hari meninggalnya almarhum Bapak S. Werung, keluarga Roy Lapian Ratu atas baptisan anak Reswan Alapian, pemuda Nofri Wawor atas berkat Tuhan, keluarga Herring Worotican Moonik atas penyertaan Tuhan, Ibu Caroline Ratu Maramis atas hari ulang tahun yang ke-80, keluarga Ratu Moonik atas penyertaan Tuhan. Bagi saudara-saudara jemaat yang dalam pergumulan dan juga yang bersuka cita, yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, di saat ini semuanya kita akan bawa dalam doa. Mari berdoa.
Adapun pelaksanaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 Oktober 2024 di Jemaat Panggian. Pertemuan Rukun Werung dilaksanakan hari ini jam 5 sore pada keluarga Bapak Roy Mamonto Repi. Minggu depan akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia HPPI dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia HPKD. Ibadah Majelis Jemaat berlaku hari Jumat 18 Oktober 2024 jam 6:30 malam pada keluarga Ratu Momongan atas nama Ibu Diaken Anita Ratu Momongan. Minggu depan ada pelayanan baptisan anak dari keluarga Christopher Ratu Supit Jemaat Kolom 20. Pertemuan Rukun Moonik dilaksanakan hari ini pada keluarga B. Mundung Rorim Pandey atas nama keluarga Ivan Ratu Mundung dan dimulai jam 3 sore. Ibadah pengurus WKI sewilayah Popo dilaksanakan hari Minggu 20 Oktober 2024 jam 3 sore di Jemaat Saitun Insil. Selanjutnya ucapan syukur keluarga dan pribadi keuangan. 1. Keluarga Purukan Mamonto bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 Ibu Damaris Purukan Mamonto dan sudah memberikan Rp100.000 untuk persembahan syukur. Kedua, keluarga J. Erungan Rumondor bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 Bapak atau Ibu tidak ditulis dan sudah memberikan Rp1.500.000 dengan rincian topangan pembangunan Rp100.000, Kadim Rp100.000, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente Rp1.000.000, Majelis Jemaat di kolom 2 Rp300.000. 3. Keluarga Albert Ratu Tumalun bersyukur atas hari ulang tahun 61 tahun Ibu Nikolina Tumalun. Keluarga memberikan Rp350.000 dengan rincian topangan pelayanan Rp100.000, Kadim Rp50.000, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente Rp100.000, Majelis Jemaat di kolom 20 Rp100.000. Keempat, keluarga Jerry Piai Moonik bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sudah memberikan Rp3 juta dengan rincian persembahan syukur Rp1 juta, Kadim Rp200.000, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente Rp1 juta, Majelis Jemaat di kolom 16 Rp500.000, kostor 3 orang Rp300.000. Kelima, tanpa nama bersyukur atas penyertaan Tuhan dan memperingati 1 tahun meninggalnya almarhum Bapak Nelson Ratu. Keluarga sudah memberikan Rp400.000 dengan rincian topangan pelayanan Rp100.000, Kadim Rp50.000, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente Rp150.000, Majelis Jemaat di kolom 23 Rp100.000. 6. Keluarga Roy Lapian Ratu bersyukur boleh membawa anak kekasih Resvan A. Lapian untuk menerima sakramen baptisan kudus. Keluarga memberikan Rp700.000 dengan rincian persembahan syukur Rp100.000, Kadim Rp100.000, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente Rp300.000, Majelis Jemaat di kolom 26 Rp200.000. 7. Keluarga Werung Runturambi bersyukur atas penyertaan Tuhan dan boleh memperingati 40 hari meninggalnya almarhum Bapak Saleh Werung. Keluarga memberikan Rp300.000 dengan rincian persembahan syukur Rp100.000, keluarga pendeta Wepandela Kita Kapente Rp100.000, Majelis Jemaat di kolom 10 Rp100.000. 8. Pemudi Miselangkai bersyukur atas berkat Tuhan memberikan Rp150.000 untuk persembahan syukur. 9. Pemuda Nofri Wawor, anak dari keluarga Sony Wawor Lao. Pemuda Nofri Wawor bersyukur atas berkat Tuhan sudah memberikan Rp1 juta dengan rincian topangan pelayanan Rp100.000,
Pembangunan Rp100.000, Kadim Rp100.000, keluarga pendeta Pandela Kita KPNT Rp500.000, Majelis Jemaat di kolom 1 Rp200.000. 10. Ibu Caroline Ratu Maramis bersyukur atas hari ulang tahun ke-80 tahun, sudah memberikan Rp700.000 dengan rincian persembahan syukur Rp200.000, Kadim Rp100.000, keluarga pendeta Pandela Kita KPNT Rp200.000, Majelis Jemaat di kolom 18 Rp200.000. 11. Keluarga Herling Worotican Moonik bersyukur atas penyertaan Tuhan, sudah memberikan Rp500.000 dengan rincian persembahan syukur Rp200.000, Kadim Rp50.000, keluarga pendeta Pandela Kita KPNT Rp100.000, Majelis Jemaat di kolom 13 Rp100.000, Penatua Pria Kombapa Rp50.000. 12. Pemuda Immanuel Ratu bersyukur atas berkat Tuhan, sudah memberikan Rp200.000 untuk persembahan syukur. Dan ke-13, keluarga R. Ratu Moonik bersyukur atas penyertaan Tuhan, sudah memberikan Rp500.000 dengan rincian persembahan syukur Rp100.000, pembangunan Rp100.000, Kadim Rp50.000, keluarga pendeta Pandela Kita KPNT Rp100.000, Majelis Jemaat di kolom 19 Rp100.000, Penatua Wanita Kaum Ibu Rp50.000. Selanjutnya penerimaan lainnya. Pengembalian pembayaran seng yang sudah dijual di kolom 6 20 lembar, kolom 13 20 lembar, kolom 1 20 lembar, kolom 26 20 lembar, kolom 27 20 lembar, kolom 18 20 lembar, kolom 2 20 lembar, kolom 7 20 lembar, kolom 11 20 lembar, kolom 15 20 lembar. Dan jumlah seluruhnya Rp4 juta. Demikian warta jemaat di siang hari ini, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Ya, minta maaf ada satu yang lupa. Minggu lalu dalam ibadah subuh, siang dan malam sudah diwartakan bahwa hari ini akan dilaksanakan topangan melalui aksi spontan untuk menopang Ibu Pendeta H. Pandela Kita KPNT yang akan mengikuti kegiatan di Jawa Timur, ya. Jadi mewakili wilayah Popo, Ibu Pendeta, dan saat ini kita akan melaksanakan atau kita akan menopang, memberikan topangan untuk keberangkatan pergi maupun pulang Ibu Pendeta dalam mengikuti kegiatan ini. Ya, boleh, boleh. Ya, saat ini sudah masuk Rp50.000 dari keluarga D. Tambayong Karundeng. Selanjutnya Rp50.000 dari keluarga Y. Ratu Supit. Rp50.000 dari keluarga D. Pesigrun Turambi. Rp50.000 dari keluarga D. Manansalapian. Rp50.000 dari keluarga M. Ratu Walanda. Rp50.000 dari keluarga Y. Pesik Pendong. Rp50.000 dari keluarga J. Manansal Sero. Dari keluarga Stanila Omonik Rp50.000. Dari keluarga Noah Semokolintat Rp50.000. Dari keluarga Sony Wawarlao Rp50.000.
Dari keluarga Jerry Piai Monik Rp100.000. Dari Ibu Modi Monikolopita Rp50.000. Dari keluarga R. Aseng Ratu Rp50.000. Dari keluarga Tema Ramis Lolombulan Rp50.000. Dari keluarga Fendi Ratu Lintong Rp50.000. Dari keluarga D. Momongan Monik Rp50.000. Dari keluarga pemuda Meidi Didi Ratu Rp50.000. Dari keluarga Yoram Manansal Momongan Rp50.000. Dari keluarga Joni Mamonto Aseng Rp50.000. Dari keluarga Roy Pusung Ratu Rp50.000. Dari keluarga Yohan Ratu Momongan Rp50.000. Dari keluarga John Momongan Lao Rp50.000. Dari keluarga Stephen Lao Rumengan Rp50.000. Dari keluarga Ral Ratu Momongan Rp100.000. Dari keluarga Akarundeng Ratu Rp100.000. Dari keluarga Sina Ulan Moonik Rp50.000. Dari keluarga Daniel Purukan Tiwang Rp50.000. Dari keluarga Roy Lapian Ratu Rp50.000. Dari keluarga J. Rumondor Ratu Rp50.000. Maaf kalau salah. Dari keluarga Esmio Ratu Rp50.000. Dari keluarga R Tumalun Momongan Rp50.000. Dari keluarga J Ratu Tumalun Rp50.000. Dari keluarga Alfred Seratu Karundeng Rp50.000. Rp50.000. Ibu Janda Horni Lolombulan Ratu Rp50.000. Keluarga Didi Rumengan Anggai Rp50.000. Ibu Janda Mari Lauratu Rp50.000. Keluarga Joyce Repi Ponto Rp50.000. Saudari Divandra Worotican Rp50.000. Keluarga Niko Ratu Maramis Rp50.000. Keluarga F Ratu Karundeng Rp50.000. Penatua ini ya, karena banyak yang sama. Dari keluarga Penatua Fen Ratu Karundeng Rp50.000. Ibu Janda Jessica Rumengan Moonik Rp50.000. Dari keluarga M Hermanus Piai Rp50.000. Dari keluarga M Hermanus Piai Rp100.000. Dari keluarga J Marsudi Momongan Rp50.000. Dari keluarga Ferry Momongan Rumengan Rp50.000. Dari keluarga Berumengan Rorong Rp50.000. Dari keluarga Joan Mamonto Salendu Rp50.000. Ya, jadi demikian aksi spontan menopang keberangkatan Ibu Pendeta untuk mengikuti kegiatan di Jawa Timur. Ya, masih ada. Dari keluarga T. Repi Ratu Rp50.000. Ya, jadi jumlah sementara Rp2.550.000 belum ditambah dengan pundi jalan yang sementara dihitung. Kalau tadi subuh kalau nyanda salah itu 1.800.000. Ya. Dan untuk sebentar malam juga akan dilaksanakan. Dan untuk itu
Atas nama BPMJ menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu warga jemaat yang sudah dengan sukacita, dengan penuh ketulusan mau membagi untuk menopang. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, terima kasih, selamat siang dan shalom. Jemaat diundang berdiri, kita melakukan bersama-sama kasih Allah melingkupi saya. Jemaat, pergilah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian ibadah, selamat berhari Minggu.